Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Ujian YouTube channel. Pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan tentang materi kewirausahaan part 2. Part 2 atau part 2 dalam materi kewirausahaan. Video kali ini kita akan membicarakan tentang model atau menumbuhkan kewirausahaan. Pasti seperti yang saya sampaikan pada saat di video tentang kewirausahaan part 1 atau part 1, saya mencoba menuliskan menumbuh kembangkan jiwa berwirausaha. Berarti kita bagaimana caranya menumbuhkan kewirausahaan. Apapun lulusannya, apapun belajarnya, semua orang bisa melakukan kewirausahaan. Oke, kita coba buka slide-nya. Oke, ini adalah menumbuh kembangkan berwirausaha secara personal. Kita coba baca tentang faktor-faktor yang mempengaruhi untuk menjadi wirausaha. Secara personal, faktor-faktornya yang paling pertama adalah ketidakpuasan terhadap kerjaan sekarang. Terkadang ada personal atau ada pribadi yang merasa tidak puas dengan apa yang sudah ia kerjakan atau pekerjaan yang sedang ia lakukan sekarang. Ada ketidakpuasan sehingga akhirnya atau ada sesuatu yang mengganjal bahwa kenapa saya tidak bisa membuat sebuah usaha sendiri, kenapa saya harus bekerja seperti ini, seperti itu. Misalkan tadi yang pernah saya bilang di pertama bahwa salah satu berwirausaha artinya adalah kadang wirausaha juga dilakukan karena hobi, karena kesukaan, sehingga akhirnya muncul jiwa untuk berwirausaha seperti ini. Nah, ketidakpuasan terhadap pekerjaan sekarang bukan berarti tidak bersyukur atas apa yang sudah dia dapatkan atau apa yang sudah dia capai sekarang, tapi ada hal yang terkadang seseorang itu merasa tidak puas. Tidak puas bukan berarti tidak bersyukur, tapi ada hal yang ingin dilakukan yang mungkin dengan hanya berwirausaha dia merasa ada kepuasan, sehingga dengan wirausaha itu juga bisa bermanfaat buat yang lain. Lalu kemudian faktor pendidikan dan pengalaman ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi untuk menjadi seorang wirausaha. Karena PHK juga bisa terjadi. Banyak orang yang pada akhirnya banting setir karena anggaplah dia di PHK, seseorang di PHK dari satu perusahaannya, terus dia merasa tidak ingin pada suatu saat kalau dia kerja lagi dia di PHK. Lalu kemudian akhirnya dia memutuskan untuk berwirausaha. Ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi untuk menjadi wirausaha. Dorongan faktor usia terkadang juga menjadi dorongan faktor usia, walaupun sebenarnya usia berapapun punya peluang untuk menjadi seorang wirausaha, baik itu usia muda, usia matang, atau sampai usia pensiun seperti itu ya. Banyak orang-orang juga yang pada saat setelah pensiun akhirnya dia memilih berwirausaha untuk mengisi kekosongan, misalnya seperti itu. Keberanian menanggung resiko. Ini juga yang pernah saya jelaskan adalah seseorang yang berani menanggung resiko, artinya risk taking. Komitmen atau minat tinggi terhadap bisnis. Nah, ini yang menjadi faktor yang saya kira menjadi hal atau alasan utama ketika orang memilih untuk melakukan sebuah usaha atau berbisnis, yaitu komitmen atau minat tinggi terhadap bisnis. Lingkungan. Ini juga yang menjadi faktor atau yang tadi saya jelaskan tentang menumbuh kembangkan sebuah motivasi untuk berwirausaha. Adanya persaingan dalam kehidupan, nah ini juga bisa menjadi dorongan untuk kita melakukan wirausaha. Adanya sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan, tabungan, modal, warisan, bangunan di lokasi yang strategis. Ini juga mendukung untuk melakukan sebuah wirausaha. Lalu kemudian mengikuti pelatihan bisnis, ini menjadi hal yang penting. Terkadang belajar sesuatu ke orang atau ke suatu hal yang sudah mengalami itu menjadi lebih baik. Artinya mengikuti pelatihan bisnis itu bukan berarti harus sekolah bisnis, bukan, tapi ada banyak pelatihan-pelatihan yang part-time, yang tidak berbasis pendidikan formal juga bisa kita ikuti untuk apa? Untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang bisnis atau wirausaha. Kebijakan pemerintah, kemudahan kredit dan bimbingan, seperti itu ya. Lalu kemudian faktor sosiologi pemicu bisnis,
adanya relasi dari orang lain, ada tim yang dapat diajak kerjasama, dorongan orang tua untuk membuka usaha, atau bantuan keluarga atau family, pengalaman dalam dunia bisnis sebelumnya. Empat langkah proses usaha. Yang pertama adalah kesiapan mental, yang kedua adanya manajer pelaksana, yang ketiga adanya komitmen tinggi terhadap bisnis, yang keempat adanya visi. Visi sebenarnya adalah menjadi hal yang penting untuk apa? Untuk pada saat kita memulai sebuah usaha. Kenapa? Karena visi juga menentukan goal setting usaha yang kita lakukan. Artinya pada saat kita mau melakukan sebuah bisnis atau melakukan sebuah usaha, harus ada visi ke depan dan goal setting yang menjadi wujud ke depannya seperti itu. Lalu kemudian dibarengi dengan kesiapan mental, adanya manajer pelaksana, adanya komitmen tinggi terhadap bisnis. Nah, biasanya ini adalah bisnis-bisnis yang dalam tanda kutip bisnis yang dilakukan untuk impian yang cukup besar, bisnis yang dilakukan dengan tata kelola yang baik, ada sistematis, ada sistemnya, ada orang-orang yang bisa kita gunakan atau seseorang yang bisa kita andalkan untuk juga membantu bisnis yang sedang dibangun seperti itu ya. Komitmen tinggi terhadap bisnis ini juga cukup penting. Kenapa? Karena dalam berwirausaha atau berbisnis, apalagi ada visi atau ada mimpi ke depan untuk menjadi lebih besar, itu perlu komitmen tinggi. Kenapa? Karena berwirausaha itu ibarat pohon yang semakin dia tinggi juga semakin besar angin yang diterjangnya seperti itu, sehingga perlu komitmen yang sangat tinggi. Nah, proses kewirausahaan diawali dengan proses imitasi dan duplikasi, kemudian berkembang menjadi proses pengembangan, akhirnya proses penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda. Proses ini sangat dipengaruhi oleh personal wirausaha itu sendiri. Lagi-lagi terkadang wirausaha bukan pure murni menjadi ide tersendiri, tapi terkadang kita juga meniru ide orang lain, meniru usaha orang lain, tapi itu artinya adalah sebuah proses yang kita sedang lakukan, yang proses itu kita lakukan dengan cara mengimitasi lalu kemudian menduplikasi. Tapi ada hal yang penting pada saat kita sudah melakukan imitasi dan duplikasi, kemudian yang paling penting adalah kita menjadi berkembang, kemudian proses pengembangan, dan akhirnya menjadi menciptakan sesuatu yang baru. Usaha misalkan salah satu usaha jual bubur atau jual bakso atau jual sesuatu. Nah, kalau seandainya jualannya sama, itu artinya kita tidak memiliki pengembangan atau kita tidak berkembang secara baik. Kita tidak melihat peluang-peluang penggunaan teknologi, peluang-peluang adanya yang bisa kita lakukan dan membedakan antara usaha kita dengan usaha lain. Itu menjadi hal yang penting. Oke, selanjutnya menilai peluang usaha baru. Yang pertama adalah dari dalam organisasi. Adanya tim yang kompak dalam menjalankan bisnis. Adanya strategi yang mantap untuk pencapaian tujuan. Adanya struktur dan budaya organisasi yang mantap. Adanya produk yang dibanggakan. Nah, ini adalah bagaimana kita menilai ada peluang usaha baru yang untuk kita lakukan dari dalam organisasi. Dalam artian pada saat kita melakukan sebuah organisasi, ada kadang peluang-peluang usaha yang bisa kita lakukan seperti itu ya. Kemudian dari lingkungan, adanya persaingan yang menguntungkan, adanya konsumen dan supplier yang kontinu, adanya bantuan dari investor bank yang memberikan kemudahan, lalu kemudian kebijakan pemerintah. Nah, ini yang sedang hangat-hangatnya tentang undang-undang cipta kerja. Mudah-mudahan undang-undang ini berakhir baik dan Indonesia kembali kondusif seperti itu. Kita doakan sama-sama semoga negeri ini juga menjadi negara yang baik-baik saja. Oke, itu saja video kali ini tentang kewirausahaan part 2, tentang menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Terima kasih. Dukung terus channel YouTube Ruang Ujian dengan cara klik tombol subscribe, like, share, and comment. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.